tuntutan yang wajar sebetulnya, bahwa ya Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Dia pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga kepada karyawan-karyawan. Nah ini kan maaf lah, ya saya nggak bilang yang lain over, yang lain tidak. Tapi kan bahasanya kerjanya agak ekstra. Itu ada 10.000 ikan patin, lele, mujair, sama ikan bawel. Bawel. Gua pikir di sini ada ikan bawel. Baru Pak, jenis baru. Saya pikir jenis baru, kita nggak anggap aja. Pak Joko yang menemukan. Masuk di sini. Sama-sama. Oke Pak. Gimbal mana gimbal? Di mobil. Ntar gua taruh mobil Waltri dah. Oke, tunggu. Gimbal. Udah, oke. Assalamualaikum. Saya sudah mulai pertama kali daerah Lebak Bulus. Saya ingin sekali ya dalam arti kata di masa periode ini saya ingin berjalan ke beberapa tempat. Insya Allah kalau bisa semua bisa dapat sih. Ini adalah sebetulnya yang pertama Sebetulnya kita mendengar sudah tahu lah. Ini kan udah masuk dalam musrembang. Tapi memang ternyata ada sebagian yang terrealisasi, ada yang belum. Tapi tadi setelah saya mengamati, ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insya Allah makanya saya bilang ini harus segera dirataskan. Kenapa? Ada 7 RW ya yang tidak ingin musrembang, karena dia merasa nggak ada gunanya musrembang. Ternyata benar juga kalau musrembang tapi lahannya statusnya nggak jelas, yang ada. Maka tadi saya ibaratkan, saya tinggal di Bumi Karangindah yang jalan nggak bisa saya aspal, karena apa? Perumahan belum ngasih nyerahin aset, jadi nggak bisa diperbaiki. Ya itu memang sudah mekanismenya. Nah tapi artinya kita dengar lah, makanya saya bilang udah ini akan kita ratas, kita akan tahu. Kemudian di sini kan yang menjadi unik, di sini ada rumah susun. Saya juga agak terkejut kok ada PBB gitu kan. Oh ternyata ini bukan rumah susun DKI, tapi ini Perumnas zaman dulunya. Nah sekarang ini kan juga tahun berapa mau selesai nih? 2000. Mereka juga tadi bertanya ke kita kan. Nah, nanti coba kita bantu untuk bertanya. Ini bagaimana kalau memang sudah habis? Itulah mekanisme yang bisa kita dapatkan dari ya kunjungan seperti ini. Walaupun sebetulnya ini kan hasil musrembang yang sudah digodok, cuman memang terhenti karena saya juga harus memberikan pemahaman. Terpaksa kita harus melakukan skala prioritas karena ya DBH kita juga kena, jadi kita harus memilih lah. Nah, jadi intinya seperti itu kunjungan. Silakan kalau ada mau nanya. Pak Wagub, berarti status tanah yang di sini itu milik siapa sih? Ya kalau sejarah ini kan dulu Bandar Kemayoran. Ya kan dulu sebelum pindah ke Cengkareng, ini dulu di sini, makanya disebut dulu namanya tanah kebun kosong. Sebagian mungkin sudah Pemprov DKI, tapi sebagian memang ke Seknek. Nah itu yang kita mesti tanya nih. Karena kayak tadi kita betulin jalan aja kalau memang bukan lahan kita itu nggak bisa. Itu memang sudah begitu regulasi kepemerintahannya. Nanti kita akan coba membantunya. Karena tadi kan juga didengar sudah hampir 35 tahun nggak terjawab gitu kan. Nah, udah insya Allah nanti coba kita tanya lah. Intinya itu. Lain? Pak, soal hari Ya. Hari ini
Ya hari ini aja, besok naik lagi. Tapi ya memang ini karena menyambut Hari Transportasi Nasional, Pak Gub bahkan itu rekamnya dari sen-sen loh. Pokoknya hari ini mesti Rp1, ya udah kita Rp1. Itu sebagai gift aja lah. Pak, selain Pak 35 Satpol PP meninggal dunia, mungkin ada evaluasi nggak sih dari Pemprov DKI? Saya kemarin berkunjung ke Satpol PP. Ya, Anda bisa bayangkan instansi yang begitu besar nggak punya mako. Ya, ada mako kecil. Ada di daerah mana itu? Bonsiri. Tuntutan yang wajar sebetulnya bahwa ya Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Dia pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga kepada karyawan-karyawan. Nah ini kan maaf lah, ya saya nggak bilang yang lain over, yang lain tidak. Tapi kan bahasanya kerjanya agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas. Ya sekarang ada di balai kota, berkumpul di sana dengan infrastruktur yang begitu banyak. Sekarang mau naruh karyawan di mana? Nah sebetulnya sudah didesain, sudah ada dianggarkan, cuman kena efisiensi. Makanya kemarin saya sempat bicara sama Pak Gub, kayaknya kita harus evaluasi lagi ya, karena apalagi kita mau jadi kota global. Ya maaf istilahnya kalau misalnya polisi nggak punya polda, aneh gitu kan. Makanya Satpol PP nggak punya mako, aneh. Nah jadi itulah membuat itu yang namanya meninggal 35 bukan dalam sesaat, ada beberapa lah, itu resiko tugas lah. Akan dibuatkan tadi tempat ya, dan Harus mako itu menjadi prioritas. Penambahan personil juga Kak? Iya, salah satu ya sekarang Anda bisa bayangin ya, kalau yang namanya Transjakarta sudah Trans Jabodetabek. Berarti kan ujung sana walaupun bukan teritori Jakarta, artinya pengamanan kan juga harus dipantau. Nah, misalnya gini lah. Anda bayangin ada berapa banyak kendaraan armada yang buat Satpol PP keliling. Bagaimana mereka mau taruh kalau makonya nggak punya, misalnya seperti itu. Nah nongkrong ya terpaksa di pinggir jalan. Nah itulah hal-hal seperti itu. Pak, nah, ya. minta tambahnya 5.000 memungkinkan nggak Pak kalau personil? Bayangin pemadam kebakaran tuh diperlukan 11.000. Kalau dia minta 5.000 mungkin saja, tapi akan bertahap. Nggak mungkin tidak. Kebutuhan madam kebakaran 11.000. Itu kebutuhan loh. Hitung dengan luas area dengan jumlah penduduk. Jadi karena juga kemarin kan di Satpol PP kan ada Satpol PP wisata. Nah, kita kan mau bikin kota tua nih. Nanti akan jaga dengan istilah Satpol PP yang pariwisata, yang humanis lah, pakaiannya berbeda. Nanti juga mungkin edukasinya akan kita tambah gitu. Oke, ya. Satu lagi Pak, tadi pagi kan Bapak ini kerja bakti penertiban parkir liar. Nah itu nanti akan dirutinkan nggak Pak? Kan ini banyak gitu parkir liar di Jakarta. Oke, alhamdulillah kita juga udah mapping sebetulnya beberapa titik ya. Misalnya kayak tadi kita ke Lebak Bulus di belakang Point Square itu ya, kebetulan saya tinggal di situ. Setiap Rabu saya lewat situ kan, permasalahan nggak kelar-kelar gitu. Ya alhamdulillah dekat situ ada tanah Saranajaya yang sebetulnya udah punya rencana untuk dibikin park and ride. Nah sementara belum dibikin, daripada parkir sembarangan udah kita pindahin ke sana dulu. Jadi parkir nggak liar lagi di pinggir jalan, masuk ke area parkir istilah lahan kita lah. Sementara, karena sebentar lagi kita akan bangun. Nah itulah Jakarta, ya misalnya kayak di belakang HI, ya tanya ini Pak Wali nih. Memang karena daerah situ nggak ada area parkir, jadi terpaksa kayak begitu. Makanya kadang-kadang mungkin statement saya agak salah. Bukan saya mentoleransi, tapi yang namanya macet, rodit, Tanah Abang ya udahlah setahun sekali nggak apa-apa lah. Ya, memang begitu kenyataannya kan. Tapi bukan berarti saya mengizinkan parkir liar. Oh enggak lah, itu harus kita benahi. Tapi artinya ada satu khusus, ada bagian. Ya kayak kemarin Satpol PP cerita, ya Pak kita nangkep gini, akhirnya kita patungan buat ngasih orang itu. Ya seperti hal gitulah. Ya, oke. Pembebasan lahan di stasiun Pasar Minggu gimana?